Halo pemirsa, dalam proses perceraian Baim dengan Paula yang sudah diketok palu walaupun belum inkrah, pada akhirnya Paula meminta tolong pada Pak Hotman Paris Hutapea, konsultasi, sharing, mencari jalan keluar dan lain sebagainya terkait apa yang sudah dialaminya. Dimana kita tahu dalam hasil persidangan dipublikasikan secara terbuka dan di akun TikTok ada beberapa orang yang mengulas, membeberkan kejanggalan-kejanggalan dari persidangan Paula vs Baim ini. Nah, hasilnya dari ulasan tersebut mereka lebih cenderung memojokkan Baim. Tapi di sini saya nggak bahas itu karena saya juga buta hukum. Apakah yang diulas oleh akun TikTok itu benar dan tidak? Ya, semuanya itu yang menilai adalah praktisi hukum, ya teman-teman yang ngerti hukum. Dan yang ingin saya prediksi di sini adalah terkait Baim, bagaimanakah perasaannya dan apa yang akan dilakukannya setelah mengetahui Paula melaporkan ke Komisi Yudisial dan di pick up oleh Pak Hotman Paris Hutapea. Mari kita lihat ya. Bagaimanakah perasaan Baim mengetahui semua itu? Despair ini kayak stres, kepikiran. Baim sudah wanti-wanti Paula, ini sudah dinyatakan di media sosial juga bahwa Paula sebaiknya tidak banding dan dia bersedia memberikan hak asuh anak kepada Paula. Tapi setelah mengetahui Paula melaporkan para hakim ke Komisi Yudisial, di sini Baim merasa ada tekanan. Tertekan dia tidak menyangka hal itu dilakukan Paula. Ada despair, stres, tekanan, putus asa, kayak begitu yang dia rasakan. Mengapa kamu sampai putus asa atau kecewa atau kayak stres menghadapi Paula yang sudah melaporkan ke Komisi Yudisial? Kenapa? Karena ada distant horizon. Nah, distant horizon ini adalah di mana dia sudah berusaha agar bisa memenangkan dari persidangannya. Dan sudah ketok palu bahwa Paula dengan Baim ini cerai, walaupun masih belum inkrah. Makanya di sini dia sudah berusaha sekeras mungkin agar bisa memenangkan Paula, agar bisa memiliki bukti-bukti yang kuat sampai dia merekam diam-diam Paula dan lain sebagainya. Dari posisi hal ini, Baim sudah siap untuk berperang, sedangkan Paula saat itu masih belum mengetahui kalau Baim memiliki bukti-bukti dari rekaman-rekaman percakapannya itu. Nah, kalian tahu sendiri rekamannya seperti apa. Jadi rekamannya itu Baim lebih dominan bicara, sedangkan Paula hanya sepatah dua kata. Nah, tentunya kalau seseorang sudah menyiapkan akan merekam, dia sudah berangan-angan berpikir nanti apa yang akan saya ulas, apa yang akan saya katakan, apa yang akan saya tanyakan. Seperti itu. Makanya dalam rekaman-rekaman tersebut bisa dibilang Baim yang mendominasi daripada Paula. Selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan menghadapi perubahan-perubahan yang seperti ini? Expectation, pemikiran terkait Paula. Jadi dia nggak menyangka Paula sampai sejauh itu langkahnya. Dan ini membuat dia sampai stres, kepikiran, putus asa. Karena dia sudah merasa senang bahwa dia sudah memenangkan pengadilan. Juga merasa senang Paula sudah di-up di media sosial oleh humas dari pengadilan tersebut. Dia merasa sudah mantap di sini, sudah nyaman di sini, sudah kuat posisinya. Dan ketika Paula melaporkan, dia sama sekali tidak menduga hal itu. Apalagi dia juga sudah mau berbagi maksudnya mau berbagi hak asuh anak kepada Paula. Dia pikir Paula
puas sampai di situ karena mendapatkan hak asuh anak. Ya, jadi Baim tidak menduga sama sekali kalau Paula sampai melangkah sejauh itu. Selanjutnya, langkah-langkah Baim selanjutnya, ada simbol apa ini? Tangan ke atas, tangan ke bawah, ada koin. Nah ini, ada tangan ke atas, tangan ke bawah, dan ada memberi koin. Saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar di sini, kalian artikan sendiri ya. Selanjutnya, high honor, ada kaitannya dengan harga diri. Harga diri. Jadi di sini ketika Paula melaporkan ke Komisi Yudisial, Baim berusaha keras untuk hal ini tadi, ya. Kemudian itu ada kaitannya dengan harga diri atau dengan ketetapan dari pengadilan yang sudah dimenangkan dia, dan dia sangat berusaha sekeras mungkin agar ketetapan itu bisa tidak diganggu gugat oleh Paula dan timnya. Hanya saja kita nggak tahu apakah Paula akan nanti menggugat dan lain sebagainya. Tapi di sini Baim sudah ancang-ancang untuk melakukan hal-hal yang bisa mengamankan posisinya. Lovers, terkait sebuah hubungan yang sudah berantakan dengan Paula. Patbuai ini lorong panjang. Jadi dia berusaha untuk melakukan sesuatu secara apa ya, yang ada kaitannya dengan ini tadi ya. Yang pada akhirnya Paula juga harus siap siaga akan hal ini loh ya. Paula harus siap siaga akan hal ini. Yang dilawan Paula ini bukan orang enteng, jadi lawannya Paula ini berat. Makanya di sini Paula, ketika kamu mau menggugat cerai, andai kata hal itu kamu lakukan, kamu juga harus sudah memiliki bukti-bukti yang lebih kuat daripada bukti di persidangan. Dalam prediksi saya yang kemarin itu, ketika Paula sebelum dibantu Pak Hotman, dia sangat menghadapi posisi yang kurang bagus. Harus berusaha berjuang keras. Dan ketika sudah didampingi Pak Hotman, ada kelegaan di situ, ada perubahan yang lebih baik. Tapi ya begitu, pikiran Paula masih stres, sampai nggak bisa tidur menghadapi masalah-masalah seperti. Dari beberapa prediksi saya terkait dari proses perceraian Paula dengan Baim ini, terdeteksi adanya yang bermain di belakang layar. Nah tentunya itu merugikan Paula. Nah, bermain di belakang layar ini, ya kalian artikan sendirilah seperti apa di pengadilan Konoha itu. Saya tidak bisa bicara panjang lebar terlalu detail di sini karena di sini adalah media sosial, ya. Jadi kejanggalan-kejanggalan dalam persidangan itu semoga saja bisa terungkap, andai kata memang ada, karena di TikTok kan juga sudah mulai diungkap kejanggalan-kejanggalan tersebut. Dan andai kata ada pelanggaran kode etik, ya semoga ada sanksi untuk para hakimnya. Andai kata Paula benar atau salah, Baim benar atau salah, semua itu juga akan mendapatkan resiko di dalam hidupnya, yaitu hukum karma. Karma baik dan karma buruk. Dan alangkah baiknya sebagai seorang suami istri ini bisa saling memaafkan, bisa saling menjaga nama baik karena ada anak-anak yang harus dijaga kejiwaan.